Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farhan Andin Saputra dengan NIM C1C020056 dari ruang 010. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik pengembalian sampel pada metodologi penelitian. Pokok pembahasan pada kali ini yang pertama yaitu definisi teknik pengembalian sampel, kemudian jenis-jenis teknik pengumpulan sampel, kemudian yang ketiga yaitu penentuan jumlah sampel, dan yang keempat yaitu proses penarikan sampel. Yang pertama yaitu definisi teknik pengambilan sampel. Teknik sampel menurut Sugiono tahun 2013 adalah teknik pengembalian sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Menurut Margono tahun 2004, teknik pengambilan sampel ialah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Untuk semakin memperjelas apa itu teknik sampling, menurut Teken tahun 1965, suatu teknik pengambilan sampel yang ideal mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi yang diteliti, kemudian dapat menentukan presisi atau precision dari hasil penelitian dengan menentukan simpangan baku atau standard deviation dari taksiran yang diperoleh. Kemudian yang ketiga yaitu sederhana sehingga mudah dilaksanakan. Yang keempat, dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya yang serendah-rendahnya. Selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis teknik pengumpulan sampel. Ada berbagai macam cara atau metode pengambilan sampel yang dapat dipergunakan dalam penelitian. Penarikan sampel pada garis besarnya dibagi menjadi dua cara, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling sendiri yaitu pengambilan secara acak yang diketahui jumlah populasinya dan memberikan peluang atau kesempatan yang sama dari setiap unit populasi untuk dijadikan sampel. Penarikan dengan cara ini telah lebih dulu menetapkan jumlah sampelnya dengan metode penentuan jumlah sampel. Kemudian selanjutnya itu ada non-probability sampling, di mana cara atau metode penarikan sampel tidak diketahui jumlah populasinya dan tidak memberikan kesempatan yang sama pada setiap unit populasi untuk dijadikan sampel. Penarikan sampel dengan probability mempunyai syarat, yaitu diketahui besarnya populasi induk, besarnya sampel yang diinginkan yang telah ditemukan. Setiap unsur atau kelompok unsur harus memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Kemudian penarikan sampel dengan probability sampling itu terbagi dari berbagai macam. Yang pertama yaitu penarikan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Kemudian adalah penarikan sampel acak sistematis atau systematic random sampling. Kemudian penarikan sampel random bentar atau random multistage. Yang ketiga yaitu yang keempat yaitu penarikan sampel acak bertingkat atau berstratat atau stratified random sampling. Kemudian selanjutnya adalah penarikan sampel acak berkelompok atau cluster random sampling. Selanjutnya itu penarikan sampel dengan non-probability, itu meliputi yang pertama yaitu penarikan sampel dengan tujuan atau pertimbangan atau purposive sampling, kemudian penarikan sampel dengan cara atau teknik bola salju atau snowball sampling, kemudian penarikan sampel berdasarkan kuota atau quota sampling, kemudian sampel jenuh atau saturation sampling. Selanjutnya itu penentuan jumlah sampel. Penentuan jumlah sampel dari populasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian ada beberapa cara yang digunakan, yaitu yang pertama itu menurut Gay dan Daly tahun 1996, yang mana ukuran minimum sampel yang dapat diterima berdasarkan pada desain penelitian yang digunakan bagi penelitian deskriptif minimal 10% populasi besar dan 20% populasi kecil. Pada penelitian yang menguji hubungan korelasional minimal 30 sampel, sedangkan penelitian hubungan kualitas 30 subjek per kelompok pada metode eksperimental minimal 15 subjek per kelompok. Sedangkan menurut Roscoe tahun 1975, ukuran sampel yang layak dalam penelitian di antara adalah 30 sampai 500 elemen. Jika sampel dipecah lagi ke dalam subsampel
atau laki-laki atau perempuan, SD, SMP, atau SMA, jumlah minimum subsampel sebanyak 30. Sedangkan pada penelitian multivariated, termasuk analisis regresi multivariated, ukuran sampel harus beberapa kali lebih besar atau 10 kali dari jumlah variabel yang dianalisis. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, dengan pengendalian yang ketat, ukuran sampel bisa antara 10 sampai 20 elemen. Selanjutnya itu menggunakan rumus Solvin, yang dimana N kecil sama dengan N besar dibagi 1 plus NI 2. Penggunaan rumus Solvin ini, langkah pertama tentukan batas toleransi tingkat kesalahan dan tingkat keakurasiannya. Misal batas kesalahan 5% berarti memiliki tingkat keakurasian 95%. Kemudian yang keempat yaitu menurut Craigie Morgan, yang dimana metode penentuan jumlah sampel dengan menggunakan tabel, dan prinsipnya semakin banyak populasi semakin kecil sampelnya dan populasi yang besar. Selanjutnya itu proses penarikan sampel. Proses pengambilan sampel merupakan cara-cara kita dalam memilih sampel untuk studi tertentu. Proses terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut. Tahap pertama yang mana memilih populasi. Proses awal ialah menentukan populasi yang menarik untuk dipelajari. Suatu populasi yang baik ialah mencakup rancangan eksplisit. Semua elemen yang terlibat biasanya meliputi 4 komponen, yaitu elemen, unit sampling, keluasan skop, dan waktu. Kemudian tahapan yang kedua yaitu memilih unit-unit sampling. Unit-unit sampling adalah unit analisis dari mana sampel diambil atau berasal. Karena kompleksitas penelitian dan banyaknya desain sampel, maka pemilihan unit-unit sampling harus dilakukan dengan seksama. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu memilih kerangka sampling. Pemilihan kerangka sampling merupakan tahap yang penting karena jika kerangka sampling dipilih secara memadai, tidak mewakili populasi, maka generalisasi hasil penelitian meragukan. Kerangka sampling dapat berupa daftar nama populasi seperti buku telepon atau database nama lainnya. Kemudian tahap keempat yaitu memilih desain sampel. Desain sampel merupakan tipe metode atau pendekatan yang digunakan untuk memilih unit-unit analisis studi. Desain sampel sebaiknya dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Tahapan yang kelima yaitu memilih ukuran sampel. Ukuran sampel digantung beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah homogenitas unit-unit sampel. Secara umum, semakin mirip unit-unit sampel dalam suatu populasi, maka semakin kecil sampel yang dibutuhkan untuk memperkirakan parameter populasi. Kepercayaan mengacu pada suatu tingkatan tertentu di mana peneliti ingin merasa yakin bahwa yang bersangkutan memperkirakan secara nyata parameter populasi yang benar. Semakin tinggi tingkat kepercayaan yang diinginkan, maka semakin besar ukuran sampel yang diperlukan. Selanjutnya itu adalah presisi. Presisi mengacu pada ukuran kesalahan standar estimasi. Untuk mendapatkan presisi yang besar, dibutuhkan ukuran sampel yang besar pula. Kemudian yaitu kekuatan statistik. Istilah ini mengacu pada adanya kemampuan mendeteksi perbedaan dalam situasi pengujian hipotesis. Untuk mendapatkan kekuatan yang tinggi, peneliti memerlukan sampel yang besar. Kemudian selanjutnya itu adalah prosedur analisis. Tipe prosedur analisis yang dipilih untuk analisis data dapat juga mempengaruhi seleksi ukuran sampel. Kemudian yaitu adalah biaya, waktu, dan personil. Pemilihan ukuran sampel juga harus mempertimbangkan biaya, waktu, dan tenaga pencacah. Sampel besar akan menuntut biaya besar, waktu yang banyak, dan personil yang banyak juga. Kemudian tahapan yang keenam yaitu memilih rancangan sampling. Rancangan sampling menentukan prosedur operasional dan metode untuk mendapatkan sampel yang diinginkan. Jika dirancang dengan baik, rancangan sampling akan menuntun peneliti dalam memilih sampel yang digunakan dalam studi, sehingga kesalahannya akan muncul dapat ditekan sekecil mungkin. Kemudian tahapan yang ketujuh yaitu memilih sampel. Tahap terakhir dalam proses ini ialah menentukan sampel untuk digunakan dalam proses penelitian berikutnya, yaitu koleksi data. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.